Apa kabar sahabat akal sehat dimanapun kalian berada? Kemarin kita sudah membahas tentang Ibnu Khaldun dan salah satu karyanya yang fundamental, sangat mega fenomenal banget di dunia barat, yaitu Muqaddimah. Dan sekarang kita akan membahas tentang pemikirannya yang ada di dalam kitab itu. Seperti yang kita ketahui, pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi, filsafat sejarah, dan politik menjadi bahan kajian para pemikir dan cendekiawan muslim di timur dan barat. Pemikiran Ibnu Khaldun terus digulirkan dalam berbagai diskursus pemikiran sosial politik kontemporer. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi seperti yang saya jelaskan kemarin dan sejarawan yang menawarkan gagasan renovasi terhadap cakupan sejarah, sekaligus seorang politikus muslim yang banyak memberikan inspirasi bagi terciptanya iklim kehidupan politik yang bersih, enggak yang kayak sekarang. Oke. Menjelajahi pemikiran Ibnu Khaldun, maka kita akan diajak menoleh ke belakang, yakni pada abad ke-14 Masehi. Pada masa itu, kebudayaan Arab Islam sedang dilanda kemunduran. Krisis ini lantas melebar ke jaringan-jaringan politik sebagai konsekuensi atas pecahnya imperium Islam menjadi negara-negara kecil yang dikendalikan oleh penguasa lemah yang tidak memiliki wawasan kerakyatan tentunya. Berangkat dari pengalaman dan pengamatannya yang tajam, Ibnu Khaldun merajut pikiran-pikiran kritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Berikut kritik-kritik inovatif terhadap cakupan sejarah sebagaimana tertuang dalam karya besarnya yang kemarin itu, yaitu Muqaddimah, yang merupakan pengantar dari kitab Al-Ibar yang dirampungkannya saat ia telah berusia 43 tahun. Dari premis-premis di atas muncul pertanyaan, masih relevankah gagasan Ibnu Khaldun untuk dijadikan acuan dalam realitas sosial politik kontemporer? Adakah refleksi pemahaman sejarah dan konsep kekuasaan yang ditawarkan Ibnu Khaldun di negara muslim itu sendiri? Dua pertanyaan di atas mengajak cendekiawan muslim dan para pemerhati masalah sosial politik khususnya untuk membuka kembali lembaran-lembaran analisa Ibnu Khaldun dalam bidang ini. Dalam buku Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas tentang peran ilmu sejarah. Lalu ia memaparkan kecerobohan para narator sejarah di dalam menukil peristiwa-peristiwa sejarah. Maka untuk memperluas pemahaman dan memperkecil kecenderungan penulisan sejarah yang tidak dapat dipercaya, Ibnu Khaldun melakukan renovasi terhadap cakupan sejarah yang terfokus sebelumnya pada peristiwa-peristiwa sekitar masalah kerajaan, militer, maupun politik. Dalam cakupan yang eksklusif ini sangat rentan terjadi manipulasi sejarah, sehingga perspektif sejarah yang dikonsumsi ke tengah-tengah publik pun sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh tradisi penulisannya yang kadangkala tendensius, condong kepada salah satu periode dari sebuah suksesi, atau karena kecenderungan pribadi seorang narator sejarah. Sejarah menurut Ibnu Khaldun memiliki fungsi multi dan tujuan mulia, sebab dengan sejarahlah kita mengenal kondisi bangsa-bangsa terdahulu dalam segi perilaku serta moral politik raja-raja dan penguasa. Generasi yang ingin merefleksikan perilaku dan mengambil sampel-sampel positif dari pola hidup mereka sangat memerlukan referensi dari keragaman sumber informasi peristiwa yang akurat dan reliable. Selanjutnya, pembukaan sejarah menurut Ibnu Khaldun bukan untuk mendokumentasikan persoalan-persoalan keagamaan, mendekatkan diri kepada penguasa, dan bukan sekedar dikonsumsi sebagai bidang ilmu, akan tetapi untuk mengenal peristiwa-peristiwa masa lampau dalam rangka memahami masa yang akan datang. Rekonstruksi pemahaman ini sebenarnya telah menempatkan peran sejarah sebagai iktibar atau cermin objektif untuk menelaah sikap. Hanya saja pada awalnya eksistensi sejarah bagi Ibnu Khaldun tidak tampak sebagai realita, sehingga ia melontarkan pertanyaan tentang apa topik ilmu sejarah yang sebenarnya. Jawaban atas pertanyaan ini diperolehnya kala melakukan pencarian metodik tentang ukuran-ukuran valid atau tidaknya suatu berita. Dalam hal ini, ia menggagas tentang perlunya merujuk kepada tempat peristiwa, kemudian dipautkan sebagai korelasi dengan masyarakat yang mengitarinya. Ringkasnya, topik sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah studi sosial, dengan kata lain, mempelajari dinamika masyarakat secara integral. Berikut sebab-sebabnya. Dan dinamika sejarah menurut Ibnu Khaldun bukan muncul dari luar, tetapi proses sosial itu sendiri dengan segala aturannya yang alami.
Barangkali gagasan Ibnu Khaldun mengenai muatan kronik-kronik linier sejarah telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi penulisan sejarah yang berdasarkan kategori norma standar kebenaran, sehingga sejarah tidak lagi tampak bagai mitos yang dibuat orang.